Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, inilah kerja Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden Joko Widodo melalui pemerintahannya, yaitu akan membangun 200 rumah tahan gempa di Cianjur. Bahkan target rampung pada Januari 2023. Bahkan di sini Menteri PUPR juga memastikan rumah korban gempa Cianjur tuntas dibangun sebelum Lebaran 23. Dan yang bikin saya kaget lagi, ternyata Presiden Joko Widodo itu kalah loh. Ngomong-ngomong, kalah suara di Cianjur. Bahkan di sini, yaitu Bupati Cianjur, bahkan juga menyambut gembira lah saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dari sini, kendati di ajang Pilpres lalu, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kalah perolehan suara dari pesaingnya Prabowo Sandiaga Uno di tingkat Kabupaten Cianjur. Namun, Herman meyakini hal itu tidak akan berimplikasi pada rencana pembangunan nasional tingkat daerah. Tentu sajalah Presiden Joko Widodo pasti tidak akanlah membeda-bedakan. Walaupun suaranya kalah di situ, Presiden Joko Widodo tetap memperhatikan. Ya, memang Presiden Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi, Presiden tidak memandang suku, agama, tidak memandang kalah menang dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga terbukti walaupun kalah suara pada Pilpres 2019 lalu, Presiden Joko Widodo juga langsung siap siaga, langsung gerak cepat dan memerintahkan para menterinya untuk membangun 200 rumah tahan gempa dan bahkan juga memberikan bantuan rumah yang terdampak di Cianjur ini, yaitu mulai dari 10 hingga 50 juta, yaitu 10 juta untuk rumah yang rusak ringan dan 25 juta untuk rumah rusak sedang dan 50 juta bagi rumah yang rusak berat. Di sini bahkan juga Kementerian PUPR menargetkan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa Cianjur dapat rampung sebelum Lebaran 2023. Menteri PUPR mengatakan pembangunan telah dimulai dengan menyiapkan lahan sebesar 2,5 hektar. Rekonstruksi rumah-rumah tersebut menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat dengan struktur tahan gempa. Hal ini lantaran rumah instan sederhana anti gempa tersebut telah terbukti berhasil membuat bangunan 2 sekolah di Cianjur tetap kokoh berdiri pasca gempa melanda. Stok yang tersedia saat ini sekitar 2.400 unit dan kita akan pasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023, kata Basuki dalam keterangan resminya. Keren kan? Kemungkinan warga Cianjur tidak menyangkalah Presiden Joko Widodo akan mengganti rumah mereka yang terdampak gempa. Bahkan di sini kalau nggak salah dari berita-berita menyiapkan ribuan rumah. Jadi warga Cianjur yang di pusaran gempa tersebut akan direlokasi di rumah tahan gempa tersebut. Jadi sangat keren lah gerak cepatnya di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Walaupun lagi-lagi ya kalah suara di Cianjur, Presiden Joko Widodo tetap peduli dan memperhatikan warganya. Bahkan Presiden Joko Widodo juga sudah 3 kali mengunjungi di Cianjur. Itu yang sangat keren sekali. Ya, semoga sajalah bantuan dari pemerintah ini bisa meringankan beban warga Cianjur. Dan semoga pada Pilpres 2024 mendatang ada pengganti Presiden Joko Widodo. Ya, minimal 11-12 lah dengan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirna Galih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur pada Senin 5 Desember 2022. Adapun lokasi tersebut menjadi tempat relokasi bagi warga terdampak gempa Cianjur. Jokowi mengatakan bahwa di lokasi ini akan dibangun 200 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur. Ya, ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah. Contohnya sudah ada yang rumah anti gempa, kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretaris Presiden pada Senin 5 Desember 2022. Selain di lokasi tersebut, kata dia, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi sendiri diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa, terutama di Kecamatan Cugenang. Lokasi-lokasi rumah yang berada di senternya gempa, utamanya di Cugenang, ini akan dipindahkan di sini dan ke lokasi yang kedua tadi, ujar Jokowi.
Sementara itu, untuk rumah warga yang tidak direlokasi akan diberikan bantuan yang besarannya menyesuaikan tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak berat mendapatkan 50 juta, rumah yang rusak sedang 25 juta, dan rumah rusak ringan 10 juta. Jokowi menyebut untuk rumah rusak berat, ada yang direlokasi dan ada yang dibangun kembali di tempat. Yang rusak berat itu ada yang direlokasi, ada yang tidak. Kalau tempatnya berbahaya, berada di garis patahan, garis sesarnya, itu yang dipindah. Kalau yang tidak dibangun di tempat yang sama, ujar Jokowi. Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Supriyanto, menjelaskan bahwa rumah yang akan didirikan di luas 2,5 hektar tersebut dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa atau rumah instan sederhana sehat. Masing-masing rumah tahan gempa ini bertipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi. Kami telah memulai pembangunan ini 10 hari setelah bencana ini terjadi. Setelah lahan ini dinyatakan clear and clean berdasarkan justifikasi teknis Badan Geologis, kemudian BMKG, kemudian secara tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang peruntukannya untuk kawasan perumahan, dan justifikasi dari Kementerian PUPR kemungkinan untuk membangun di relokasi ini, tutur dia. Di lokasi yang merupakan relokasi tahap 1 tersebut, dari 200 unit pertama yang akan dibangun, Iwan menargetkan 80 unit pertama akan selesai pada akhir Desember. Kemudian sisanya jumlah 120 unit ditargetkan selesai paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2023, sehingga pada akhir Januari 2023 seluruh rumah sudah bisa ditempati. Syukur alhamdulillah. Selain lahannya juga relatif mudah, datar, kemudian juga jaringan air minum juga tersedia. Tinggal di tap sambungan rumah tangga, jaringan listrik juga tersedia. Sudah kami koordinasikan untuk ditarik ke lokasi ini, sehingga lokasi ini ditarik Januari. Juga benar-benar sudah lokasi yang siap huni, pungkasnya. Bahkan Presiden Joko Widodo untuk ketiga kalinya kembali akan mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin 5 Desember 2022. Dengan menggunakan rangkaian kendaraan darat, Jokowi ingin memastikan proses rekonstruksi bangunan terdampak gempa dimulai. Selain itu, Presiden juga ingin memastikan bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau seluruh korban terdampak gempa. Demikian keterangan tertulis Istana pada Senin 5 Desember 2022. Dalam kunjungan hari ini, sejumlah titik rencananya akan dikunjungi oleh kepala negara, dimulai dari posko penanganan bencana hingga beberapa lokasi terdampak gempa lainnya, serta meninjau lokasi pembangunan rumah khusus tahan gempa, RISA, rumah instan sederhana sehat, bagi masyarakat terdampak bencana di Cianjur. Jokowi mengatakan beberapa anak buahnya ikut serta, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mujahir Effendi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto. Sebelumnya, gempa Cianjur dengan magnitudo 5,6 terjadi pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat hingga Sabtu 3 Desember 2022 jumlah korban meninggal akibat gempa Cianjur bertambah menjadi 334 jiwa. Jokowi langsung mengunjungi wilayah terdampak sehari kemudian 22 November. 2 hari kemudian 24 November, Jokowi kembali ke lokasi. Saat itu Jokowi berkata, pemerintah akan menjamin bantuan renovasi rumah warga. Dia menyebut nanti akan ada 3 skema dalam program renovasi rumah warga tersebut. Bisa beberapa skema, ada yang nanti dibangun Kementerian PU, ada yang dibangun TNI, dan juga ada yang mandiri, ujar dia di depan SDN Sukamaju 2. Di sisi lain, RISA adalah rumah yang juga dibangun pemerintahan Sulawesi Tengah pasca bencana gempa bumi serta tsunami dan likuifaksi yang pada 2018 lalu. RISA menggunakan teknologi konstruksi knockdown yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Di samping itu, RISA juga dirancang sebagai bangunan tahan gempa. Oktober lalu, Kementerian PUPR melaporkan sudah ada 1.679 unit RISA yang dibangun pada tahap 1 di Sulawesi Tengah. Pembangunan juga dilakukan Yayasan Buddha Suci sebanyak 1.600 unit di kawasan Tondo dan 500 unit di Kabupaten Sigi. Lalu pada tahap 2 akan dibangun lagi sebanyak 4.092 unit RISA. Ribuan rumah baru ini tersebar di Pulau Palu sejumlah 2.671 unit.
Kabupaten Sigi sejumlah 653 unit, dan Kabupaten Donggala sejumlah 768 unit. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan tunai untuk warga yang rumahnya terdampak gempa Cianjur akan diberikan mulai Kamis, 8 Desember mendatang. Ia menyebut pemerintah masih melakukan tahapan verifikasi untuk saat ini. Jokowi mengatakan rincian bantuan tunai ini yakni 50 juta diberikan untuk rumah yang rusak berat, 25 juta untuk rumah yang sedang, dan 10 juta untuk rumah rusak ringan. Bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta akan diberikan dimulai dari Kamis, kata Jokowi di desa Ciledil, RT 6 RW 4 Kecamatan Cigunang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 5 Desember 2022, sehingga masyarakat mulai ikut beraktivitas membantu membangun rumahnya. Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan, imbuhnya. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan relokasi rumah warga pasca gempa mulai dibangun per hari ini. Ia juga memastikan pemerintah telah melakukan uji kelayakan terhadap bangunan yang dipastikan tahan gempa. Itu sudah lewat uji kajian dari BMKG dan instansi terkait. Badan Geologi sudah semuanya desain tahan gempa, kata Jokowi. Kendati demikian, Jokowi belum bisa memastikan kapan pembangunan dan relokasi rumah warga tersebut rampung. Adapun Kementerian PUPR, Basuki Hadi Muljono sebelumnya menyebut pihaknya mulai menyiapkan lahan, land clearing, dan pembangunan rumah relokasi warga, yakni di Cilaku sekitar 2,5 hektar dan Mande sekitar 30 hektar. Ini kan jumlahnya tidak sedikit, totalnya itu 56.000, bukan jumlah yang sedikit. Kita ingin secepat-cepatnya dimulai, secepat-cepatnya selesai, karena masyarakat sudah kehujanan kedinginan di tenda-tenda, ujar Jokowi. PUPR menurutnya telah menugaskan PT Berantas Habib Raya untuk segera bekerja. Selain itu, saat ini mereka tengah menggarap 4 unit dari 200 unit rumah instan sederhana Sehat Risa dengan struktur tahan gempa. Adapun dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi didampingi sejumlah anak buahnya, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mudzair Effendi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gempa Cianjur berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi pada Senin 21 November lalu. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat bertambahnya korban jiwa menjadi 334 orang per Sabtu 3 Desember. Selain itu, 8 orang dilaporkan masih hilang. Bencana alam ini juga menyebabkan 104.000 warga mengungsi di 224 posko pengungsian terpusat dan mandiri, 17.864 rumah rusak, puluhan fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan tempat ibadah juga rusak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menargetkan pembangunan hunian tetap bagi korban Cianjur dapat rampung sebelum Lebaran 2023. Menteri PUPR Hadi Muljono mengatakan pembangunan telah dimulai dengan menyiapkan lahan sebesar 2,5 hektar di Cilaku dan 30 hektar di Mande. Rekonstruksi rumah-rumah tersebut menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat dengan struktur tahan gempa. Hal ini lantaran Risa yang telah terbukti berhasil membuat bangunan 2 sekolah di Cianjur tetap kokoh berdiri pasca gempa melanda. Stok yang tersedia saat ini sekitar 2.400 unit Risa, dan kita akan pasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023, kata Basuki dalam keterangan resminya dikutip pada Senin 5 Desember 2022. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menunjuk PT Berantas Habib Raya untuk mengerjakan proses pembersihan dan menyiapkan lahan atau land clearing untuk hunian warga yang akan direlokasi. Saat ini sedang dikerjakan 4 unit dari 200 unit Risa dengan struktur tahan gempa. Besok jumlah tenaga kerja yang dikerahkan akan mencapai 100 orang untuk percepatan, ujarnya. Pada Minggu 5 Desember, Kementerian PUPR mulai melakukan pengukuran dan menyiapkan lahan 30 hektar di Mande yang merupakan calon tempat tinggal bagi warga terdampak yang direlokasi. Pasalnya, warga tersebut semula tinggal di zona sabuk merah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan gerakan tanah longsor. Selain itu, Kementerian PUPR telah membuka akses logistik dan mengirimkan bantuan sarana prasarana, sanitasi, dan air bersih untuk membantu para pengungsi selama masa tanggap darurat.
Adapun rumah yang akan direlokasi dan dibangun kembali oleh Kementerian PUPR hanya rumah yang mengalami kerusakan berat dan perlu direlokasi. Untuk itu, Kementerian PUPR menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Pendataan, pemanfaatan inovasi teknologi informasi aplikasi rumah terdampak bencana. Proses pendataan juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Cianjur, tenaga fasilitator lapangan, program BSBS, relawan serta mahasiswa yang direkrut untuk mendata rumah. Seperti pengalaman sebelumnya pasca gempa Lombok tahun 2018, saya juga akan mengirimkan para calon PNS muda Kementerian PUPR untuk bekerja membantu survei, pendataan, dan pembangunan hunian. Tetap berikut infrastruktur pendukungnya tambahnya. Selain pembangunan rumah untuk direlokasi, warga terdampak gempa, Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang rusak berat akibat gempa. Di antaranya gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang dan SMP 1 Curiu 3, Masjid Besar di Cugenang, dan Perumahan Komando Distrik Militer Kodim Cianjur. Sedangkan untuk rehabilitasi, jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023. Jelas Basuki Hadi Mujono.